Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini menyingkapkan satu hal yang sangat indah dari hati Yesus, yakni kasih-Nya yang bersifat universal. Ia berjalan bersama ke-12 rasul yang masing-masing berasal dari latar belakang berbeda. Ada pemungut cukai seperti Matius, nelayan seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bahkan Yudas yang mungkin lebih terdidik dibandingkan yang lain. Secara manusiawi mereka mungkin tidak akan pernah bersahabat, namun Yesus memanggil mereka untuk menjadi rekan sekerjanya yang terdekat. Karena Yesus menjadi pusat hubungan mereka, perbedaan tidak lagi menjadi tembok pemisah, tetapi justru menjadi kekuatan yang memperkaya. Saudara-saudari, kita pun diajak untuk melihat bahwa di dalam Kristus, segala perbedaan latar belakang, karakter, atau cara pandang bisa dipersatukan. Di dunia yang semakin mudah terpecah karena perbedaan, kita justru dipanggil untuk menempatkan Kristus di tengah-tengah relasi kita, entah dalam keluarga, komunitas, maupun pelayanan, supaya kasih-Nya mengubah perbedaan menjadi kekuatan. Tidak hanya laki-laki yang dipanggil Yesus, Injil juga mencatat bahwa ada perempuan yang melayani Dia dengan harta milik mereka. Maria Magdalena misalnya, bukan hanya menjadi sahabat Yesus, tetapi juga pribadi yang mengalami kuasa penyembuhannya secara mendalam. 7 roh jahat diusir dari dirinya, dan hidupnya diubah menjadi kesaksian yang kuat. Perjumpaan dengan Yesus bukan sekedar soal menjadi bagian dari kelompok, tetapi tentang transformasi hati yang membuat seseorang mau memberi diri sepenuhnya. Ada juga Yohana, istri bendahara Herodes. Bayangkan di lingkungan kekuasaan yang tidak menghargai Yesus, Injil tetap berakar. Ini menjadi pengingat bagi kita. Jangan pernah menyerah atau menilai bahwa seseorang mustahil berubah. Doa, pengorbanan, dan kesaksian hidup dapat menjadi jalan pertobatan, bahkan bagi hati yang paling keras. Saudara-saudari, panggilan kita jelas, yakni membangun kerajaan Allah di segala lapisan masyarakat, bukan hanya di lingkup gereja atau komunitas, tetapi juga di dunia kerja, politik, ekonomi, pendidikan, bahkan di tengah budaya yang semakin sekular. Yesus mengajarkan bahwa Injil relevan untuk semua orang, dan kita dipanggil menjadi saksinya dimanapun kita ditempatkan. Maka marilah kita bertanya dalam kesempatan ini, apakah Kristus sungguh menjadi pusat dalam hubungan kita? Apakah kita membuka hati untuk melayani apapun peran kita? Apakah kita berani percaya bahwa Injil dapat mengubah siapapun, bahkan yang tampaknya mustahil? Semoga kita menjadi murid-murid-Nya yang setia, yang mempersatukan, melayani, dan membawa harapan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.